Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang umum, yaitu kisah turunnya salah satu ilmu hikmah milik waliullah Syekh Abu Hasan Ali Asyadili yang cukup populer, itu disebut dengan istilah Hizib Bahar. Di kalangan ahli ilmu hikmah, terutama penganut Thariqah Syadiliyah, hizib ini cukup ampuh untuk keperluan-keperluan kegaiban. Nah, bukan hanya pengikut Thariqah Syadiliyah saja, namun berbagai kalangan umat muslim dan ahli-ahli spiritual, ahli ilmu hikmah juga mengamalkan hizib ini. Nah, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Secara harfiah, hizib itu dapat diartikan sebagai golongan ataupun kelompok. Terus bahkan ada yang mengartikan seorang tentara atau kumpulan-kumpulan tentara. Kata hizib ini muncul di kitab suci Al-Quran sebanyak beberapa kali. Contohnya yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 56, kemudian surat Al-Kahfi ayat 12, lalu surat Ar-Rum itu ayat 32, surat Fatir ayat 6, dan masih banyak lagi. Dalam perang Badar, ketika beliau Nabi Muhammad dan para sahabat itu bertempur melawan kaum musyrikin, Allah itu sengaja mendatangkan 5.000 pasukan khusus untuk membantu kaum muslimin tersebut. Mereka disebut dengan Hizbullah, yaitu tentara Allah, yaitu mereka para malaikat. Nah, hizib di sini bermakna adalah tentara, ya. Seiring perkembangan zaman, maka makna hizib itu mengalami evolusi, yaitu dalam tradisi thariqah ataupun ilmu hikmah di pesantren. Hizib ini dimaknai dengan penanda atau istilahnya untuk menandai bacaan-bacaan wirid tertentu. Misalnya hizib yang dibaca hari Jumat itu artinya bacaan-bacaan ataupun wirid itu yang dibaca pada hari Jumat. Terus hizib hari Selasa itu juga seperti itu, dan lain sebagainya, ya. Lalu untuk selanjutnya, hizib itu diartikan sebagai himpunan ataupun kumpulan bacaan-bacaan yang berasal dari Al-Quran, sholawat atau zikir-zikir atau doa-doa kepada Allah. Biasanya kumpulan bacaan-bacaan ini dihimpun oleh para ulama-ulama khas atau para wali-wali Allah. Macam-macam hizib ini sangat banyak sekali, pemirsa. Ada yang bacaannya itu panjang, namun ada pula hizib yang bacaannya itu pendek. Contohnya yaitu hizib Al-Ghazali, hizib Bukhari, hizib Nawawi, kemudian hizib Bahar yang akan kita bahas ini nanti. Dan selain itu masih banyak lagi hizib-hizib yang dikarang oleh para ulama yang lainnya. Itulah penjelasan mengenai istilah hizib, semoga bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas perihal turunnya hizib Bahar dan keampuhan-keampuhan hizib tersebut. Sejarah turunnya hizib Bahar. Pada waktu itu salah seorang waliullah, yaitu beliau Syekh Abu Hasan Asyadili, tengah melakukan perjalanan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan tersebut itu mengharuskan Syekh Abu Hasan Asyadili itu menyeberangi yang namanya Laut Merah, ya. Nah, karena beliau itu tidak punya perahu, akhirnya sang Syekh itu menumpang salah satu perahu milik orang Nasrani, pemirsa. Kebetulan orang itu juga akan berlayar satu arah dengan Syekh, tetapi orang tersebut berbeda tempat tujuan. Tetapi malangnya pas pada waktu itu sedang tidak ada angin yang cukup untuk menjalankan perahu, pemirsa. Kita ketahui bahwa sebelum ditemukannya mesin kapal seperti sekarang ini, orang-orang zaman dulu mengandalkan angin untuk menjalankan kapal, yaitu
dengan membentangkan layar di kapal atau di perahu. Nah, keadaan di mana tidak ada angin itu terjadi itu bukan hanya satu hari, tetapi selama berhari-hari, sehingga perjalanan pun menjadi tertunda. Pada waktu itulah beliau Syekh Abul Hasan Asyadzili itu ketika tidur di tempat tersebut bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu Syekh mendapatkan sebuah ijazah langsung dari beliau Rasulullah, yaitu ijazah kumpulan amalan-amalan atau doa-doa yang mana kumpulan-kumpulan ini disebut dengan Hizib Bahar. Rasulullah mengajarkan Hizib Bahar tersebut dengan cara imla atau istilahnya didikte dari awal pembacaan hizib sampai akhir pembacaan hizib. Beliau Syekh Abu Hasan Asyadzili itu mendengarkan dan mengikuti bacaan-bacaan Rasulullah tersebut. Setelah selesai pengijahan tersebut, akhirnya Syekh itu menggunakan hizib itu untuk wasilah ataupun untuk perantara mendatangkan angin, yaitu dengan tujuan agar Syekh dan orang Nasrani tersebut itu bisa berlayar sampai Mekah sampai tempat tujuan. Dan ternyata benar pemirsa, selang beberapa waktu setelah pembacaan hizib tersebut, angin datang dan akhirnya beliau Syekh Abul Hasan Asyadzili bisa berlayar dengan orang Nasrani tersebut. Nah, singkat cerita, orang Nasrani itu heran dan kagum akan karomah atau kemampuan supranatural Syekh Abu Hasan Asyadzili. Akhirnya orang itu masuk Islam atas bimbingan Syekh. Khasiat keampuhan Hizib Bahar. Di kalangan para ulama ahli hikmah dan para spiritualis Islam pasti mengenal yang namanya Hizib Bahar ini, karena memang kekuatannya itu sangat besar dan ampuh sekali untuk berbagai keperluan supranatural atau keperluan apapun. Kami telah merangkum beberapa khasiat Hizib Bahar ini dari berbagai pengalaman para pengamalnya dan dari beberapa kitab hikmah. Yang pertama, terapi penyembuhan penyakit. Ketika seseorang sakit, baik disebabkan oleh sakit medis ataupun non-medis, maka seseorang itu bisa berwasilah membaca hizib ini. Atau mungkin bisa untuk terapi ruqyah untuk penyembuhan orang lain. Yang kedua yaitu untuk pengasihan atau untuk awet muda dan terpancar nur ilahiyah dalam dirinya. Orang yang rutin mengamalkan hizib ini akan dikaruniai energi pengasihan tingkat tinggi, serta dalam dirinya itu akan terpancar nur ilahiyah, sehingga orang yang memandangnya itu akan sejuk dan tentram hatinya pemirsa. Kemudian yang ketiga, untuk mendatangkan dan menghentikan angin. Dalam tingkatan tertentu, seseorang itu bisa mendatangkan angin ataupun menghentikannya dengan cara meritualkan atau membaca hizib bahar ini. Yang keempat yaitu untuk pagar gaib. Hizib ini bisa untuk pagar gaib suatu lokasi tertentu, mungkin rumah, toko, ataupun tempat-tempat yang lainnya, sehingga orang yang bermaksud jahat datang ke tempat itu, ia itu akan melihat seperti lautan air yang sangat luas sekali, sehingga orang itu akan melakukan gerakan-gerakan seperti orang berenang, sampai akhirnya yang punya rumah atau yang punya lokasi itu menyadarkan orang tersebut pemirsa. Yang kelima yaitu untuk perlindungan diri. Dengan ritual tertentu dengan tata cara kaifiah tertentu, hizib ini bisa untuk perlindungan diri. Insya Allah itu tubuh akan aman dari serangan musuh. Bahkan itu ada yang pengalaman ada pengalaman bahwa musuhnya itu bisa celaka sendiri. Kemudian yang keenam yaitu untuk kewibawaan. Dengan istiqomah atau rutin mengamalkan hizib ini, maka otomatis seseorang itu akan diberikan kewibawaan, sehingga orang itu segan terhadap orang yang mengamalkan hizib ini. Nah, selain itu selain khasiat-khasiat tersebut, masih banyak lagi yang lainnya, yaitu sesuai dengan niat si pengamal hizib bahar ini. Cara mengamalkan hizib bahar. Untuk hizib bahar ini redaksi teksnya itu cukup lumayan panjang dan untuk pengamalannya itu kami tidak bisa membuka secara umum. Silahkan bertemu saya langsung saja ataupun mungkin bisa meminta penjelasan dengan orang lain yang paham tentang hizib ini.
memang ada tata cara atau kaifiah khusus untuk menguasai hizib ini. Tetapi kalau hanya dibaca untuk doa ya, silahkan dibaca saja, tidak masalah ya. Karena isi hizib ini memang doa-doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa hizib ini adalah milik para wali, yaitu beliau Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, dan diamalkan oleh anggota Thariqah Asy-Syadziliyah dan para kaum muslimin yang mungkin masuk thariqah yang lainnya juga mengamalkan hizib ini. Jadi bukan hanya pengikut thariqat Syadziliyah saja pemirsa. Untuk itu jangan sembarangan membacanya karena karomahnya sangat besar. Jangan menaruh tulisan-tulisan hizib ini di tempat yang kurang terpuji. Nanti ditakutkan Anda akan terkena walat kalau istilah Jawanya, atau terkena kutukan dari khodam-khodam rohani hizib ini. Mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya ya. Saya Patih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.